Cah, Dedi tinggal, ya? Istirahatlah, ucap Marcelo sembari mengusap puncak kepala Marisa dengan lembut. Jangan. Bisakah Dedi tinggal di sini sebentar dan teman Ica hingga tertidur? Pinta Marisa dengan wajah memelas menatap Marcelo. Marcelo menghembuskan napas panjang kemudian menganggukkan kepalanya. Baiklah, Dedi akan temani kamu hingga kamu tertidur, ucap Marcelo sambil melemparkan senyumannya kepada Marisa. Marisa mulai memejamkan matanya sedangkan Marcelo masih duduk di samping gadis itu sambil memperhatikan wajah cantiknya. Setelah beberapa saat, Marisa pun benar-benar tertidur. Cah. Marcelo menggoyahkan tangan Marisa dengan perlahan untuk memastikan bahwa gadis itu benar-benar sudah tidur. Setelah ia memastikan bahwa Marisa sudah tertidur, Marcelo bangkit kemudian menundukkan kepalanya mendekati wajah Marisa. Tiba-tiba Marcelo mendekatkan bibirnya kepada bibir gadis itu. Namun, ia tersadar kemudian mengurungkan niatnya. Akhirnya Marcelo hanya melabuhkan ciuman hangatnya di kening Marisa. Selamat malam, Ica. Semoga mimpi indah, ucap Marcelo dengan sangat pelan agar tidur Marisa tidak terganggu. Perlahan Marcelo melangkahkan kakinya keluar dari kamar Marisa kemudian menutup pintunya. Marcelo melangkahkan kakinya menuju kamarnya. Ternyata Sarah sudah menunggu dirinya di sana sambil berselonjoran di atas tempat tidur mewahnya. Putri kesayanganmu sudah tidur? Tanya Sarah dengan wajah kesal menatap Marcelo. Marcelo terkekeh pelan sembari menghampiri wanita itu. Ya, dia sudah tidur. Marcelo meraih tangan Sarah kemudian menciumnya. Dia itu sudah dewasa, sayang. Tidak sepatutnya kamu memperlakukan dirinya bagai anak kecil yang masih berusia 5 tahun. Dan luka itu, aku yakin sekali itu disengaja olehnya agar memperoleh perhatian darimu, kesal Sarah. Marcelo menatap lekat wanita itu kemudian meraih wajah Sarah yang masih kesal. Dia tadi terluka, Sarah. Dan rasanya mustahil jika ia sengaja melukai dirinya sendiri hanya untuk mendapatkan perhatianku, sahut Marcelo. Hah, kamu tidak tahu saja bagaimana sifat gadis itu. Dia itu licik, Marcel. Dia bahkan bisa melakukan apa saja untuk mewujudkan keinginannya, tutur Sarah. Marcelo kembali terkekeh. Yang benar saja. Sarah mendengus kesal karena Marcelo tidak mempercayai kata-katanya. Marcelo bangkit dari tempat tidurnya kemudian melangkah menuju kamar mandi untuk melakukan ritual mandinya. Selang beberapa saat, lelaki itu keluar dari kamar mandi dengan aroma wangi yang semerbak. Marcelo mengeringkan rambutnya dengan sebuah handuk kecil. Sarah memperhatikan penampilan Marcelo yang semakin hari, membuat dirinya semakin tergila-gila. Sayang, malam ini aku tidur di sini, ya? Ucap Sarah. Marcelo tersenyum, dengan senang hati, sayang. Tetapi, setelah ini ada pekerjaan penting yang harus aku kerjakan bersama Yo di ruang kerjaku. Jadi, jika kamu sudah ngantuk, kamu tidurlah lebih dulu. Aku berjanji, setelah pekerjaanku selesai, secepatnya aku akan menemuimu, tutur Marcelo. Sarah kecewa mendengar jawaban dari Marcelo. Padahal ia sangat ingin melanjutkan percintaan mereka yang sempat tertunda akibat drama yang dimainkan oleh Marisa. Baiklah, aku akan menunggumu di sini, ucap Sarah. Setelah selesai berpakaian, Marcelo pun pamit kepada Sarah, kemudian melangkah meninggalkan kamar tersebut menuju ruang kerjanya. Sesampainya di ruangan itu, Marcelo membulatkan matanya karena tempat itu terlihat sangat berantakan. Barang-barang miliknya seperti pen, dan beberapa barang-barang lainnya, berserak di lantai ruangan itu. Ada apa ini, Yo? Kenapa ruangan ini jadi berantakan sekali? Tanya Marcelo kepada Yo yang juga baru saja tiba di ruangan itu. Tentu saja Yo tidak tahu kenapa ruangan itu jadi berantakan. Yo menggelengkan kepalanya, maafkan saya, Tuan. Saya tidak tahu, jawab Yo. Marcelo nampak kecewa mendengar jawaban dari Yo. Yo panggilkan pelayan dan segera rapikan tempat ini seperti sebelumnya, perintah Marcelo. Baik, Tuan. Yo bergegas meninggalkan ruangan itu dan memanggil beberapa orang pelayan sekaligus agar pekerjaan mereka cepat selesai. Para pelayan itu pun segera melakukan tugas mereka, membersihkan ruangan itu. Hanya dalam hitungan menit, ruangan itu pun kembali seperti semula. Bersih dan rapi. Marcelo duduk di kursi kesayangannya, sedangkan Yo duduk di sofa dengan beberapa berkas di tangannya.
1 jam kemudian. Ah, akhirnya selesai juga, ucap Marcelo sembari merenggangkan otot-ototnya. Begitu pula Yo, lelaki itu menghembuskan napas lega karena akhirnya pekerjaan mereka selesai tepat waktu. Yo bersiap-siap untuk pulang ke apartemennya. Ia sangat merindukan tempat tidurnya yang empuk. Namun, baru saja Yo ingin berucap pamit, Marcelo sudah menyela perkataannya. Yo, aku ingin bercerita padamu tentang masa laluku, Melinda dan juga Ica kecil, ucap Marcelo sambil menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi kesayangannya. Yo mengurungkan niatnya untuk pamit. Lelaki itu tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau, Yo harus mau dan dengan terpaksa, Yo pun kembali duduk di sofa sembari memperhatikan wajah Marcelo yang terlihat kusut. Yo, sebenarnya Ica. Ucapan Marcelo terjeda. Ia menghembuskan napas panjang sambil menerawang, mencoba mengingat-ingat kisah masa lalunya bersama Melinda. Yo memperhatikan Marcelo dengan serius. Ia juga penasaran bagaimana cerita masa lalu bosnya itu. Yo bekerja pada Marcelo ketika perceraian mereka sudah terjadi, hingga Yo tidak mengetahui bagaimana kisah hidup Marcelo yang sesungguhnya. Dulu Melinda adalah kakak kelasku ketika kami masih duduk di bangku SMA. Aku duduk di kelas 1 sedangkan Melinda sudah duduk di kelas 3. Dia merupakan gadis paling cantik dan populer di sekolah kami. Banyak yang tergila-gila padanya, selain cantik, Melinda juga baik dan ramah. Aku pun termasuk di antara banyaknya lelaki yang mengagumi dirinya. Dan keberuntungan berpihak kepadaku. Siapa sangka ternyata Melinda juga menyukaiku. Kami pun mulai menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Aku dan Melinda memutuskan untuk menikah muda. Setelah aku lulus SMA, kami pun melangsungkan pernikahan kami walaupun saat itu kedua orang tuaku sangat menentang pernikahan kami. Ayahku ingin aku menikah setelah aku siap menggantikan posisinya untuk mengurus perusahaannya. Namun, aku telah mengecewakan dirinya. Pernikahan kami berjalan baik, hingga pada suatu hari Melinda divonis tidak bisa memiliki anak karena ada masalah pada rahimnya dan juga organ kewanitaannya. Melinda hancur saat itu, begitu pula diriku. Jujur, aku kecewa karena biar bagaimanapun aku adalah lelaki normal yang butuh kehangatan dan juga generasi penerus. Namun, saat itu rasa cintaku terlalu besar padanya. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk mengadopsi seorang anak dari salah satu panti asuhan. Dialah Marisa kecil, seorang bayi mungil yang tidak diketahui siapa dan di mana orang tuanya berada. Melinda jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Marisa kecil dan memilihnya menjadi anak kami. Setahun berlalu setelah Marisa hadir di antara kami, hidup kami baik-baik saja. Hingga kejadian itu pun terjadi. Flashback on. Bella. Marcelo membuka pintu rumahnya untuk Bella, sahabat yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri oleh Melinda. Melinda, ada? Tanya Bella, suaranya lembut dan mendayu-dayu membuat siapapun yang mendengarnya menjadi senang. Marcelo tersenyum seraya membuka pintu rumahnya lebih lebar lagi. Melinda sedang jalan-jalan bersama Marisa. Paling sebentar lagi dia akan kembali. Masuklah dan kamu bisa menunggunya di ruang tamu, ucap Marcelo. Marcelo menuntun Bella menuju ruang tamu dan mempersilahkan wanita itu untuk duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Duduklah, Bella. Kamu mau minum apa, teh, jus atau? Tidak usah repot-repot. Aku bisa ambil sendiri di dapur, sela Bella. Ya, karena Bella sudah terbiasa bertamu ke rumah sahabatnya itu, ia sudah tidak sungkan melakukan apa saja di sana. Baiklah kalau begitu. Oh ya, Bella, maaf aku tidak bisa menemanimu di sini. Masih ada pekerjaan yang harus aku selesai, ucap Marcelo sambil tersenyum hangat kepada wanita itu. Tidak apa-apa, aku akan menunggu Melinda di sini, sambung Bella. Marcelo pun pamit dan kembali ke ruang kerjanya, sedangkan Bella duduk manis di ruangan itu. Namun, hanya sebentar. Bella melangkah mengikuti langkah kaki Marcelo dan ketika lelaki itu baru saja memasuki ruangannya, Bella ikut masuk ke dalam ruangan itu. Bella, pekik Marcelo. Aku sudah tahu bagaimana hubunganmu bersama Melinda. Melinda sering curhat kepadaku bahwa dia tidak bisa melayanimu sebagaimana seorang istri, bukan? Dan hari ini, aku bersedia menjadi pemuas hasratmu, ucap Bella sembari menghampiri Marcelo hingga di antara mereka tidak ada jarak sedikit pun.
Kedua aset kembar milik Bella menempel sempurna di dada bidang Marcelo. Apalagi kini tangan nakal Bella mulai bermain di area pribadi Marcelo dan membuat sesuatu di bawah sana bangkit. Tidak cukup sampai di situ, Bella mulai melepaskan dress seksinya dan juga pakaian dalamnya hingga tubuhnya polos tanpa sehelai benang pun. Tak ada kucing yang menolak diberikan ikan segar, begitu pula Marcelo. Ini adalah titik lemahnya sebagai seorang laki-laki, di mana dirinya tak pernah lagi mendapatkan kenikmatan dari Melinda dalam setahun terakhir, dan sekarang Bella datang untuk memberikan kenikmatan secara gratis kepadanya. Marcelo dibutakan oleh asteris yang tidak bisa ia bendung. Dengan beringas, Marcelo meraih tubuh Bella dan membawanya ke atas meja kerjanya. Permainan panas pun dimulai, kedua orang itu terus bermain dengan berbagai gaya di atas meja kerja Marcelo. Dinginnya udara yang keluar dari AC yang berada di dalam ruangan itu tidak mampu mendinginkan permainan panas yang mereka ciptakan. Sementara itu, "Ani, sebaiknya kita pulang. Sepertinya Marisa sudah mengantuk, kulihat ia sudah beberapa kali menguap," ucap Melinda kepada Ani, babysitter Marisa. "Baik, Nyonya." Melinda dan Ani pun segera memasuki mobil dan meluncur menuju kediaman mereka. Entah mengapa, Melinda merasa resah dan hal itu sudah ia rasakan sejak tadi pagi sebelum berangkat mengajak Marisa bermain di taman. "Ya, Tuhan. Sebenarnya ada apa ini? Mengapa perasaanku tidak nyaman seperti ini?" batin Melinda. Setelah kejadian itu, Melinda memutuskan untuk bercerai dan membawa Marisa bersamanya. Marcelo terdiam sejenak, terlihat jelas penyesalan di raut wajahnya. "Setelah aku dan Melinda sah bercerai, aku memutuskan untuk kembali bersama orang tuaku. Aku memilih untuk fokus pada karirku dan menggantikan posisi ayahku untuk memimpin perusahaan. Sedangkan Bella, dia memilih untuk menjauh dariku maupun Melinda dan ku dengar dia sudah menikah dan memiliki seorang anak perempuan dari hasil pernikahannya," sambungnya. "Apa Nona Marisa sudah mengetahui hal ini, Tuan?" tanya Yo. Marcelo menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingin dia tahu. Aku dan Melinda sudah berjanji tidak akan pernah memberitahukan rahasia ini kepadanya. Biarlah aku dan Melinda menjadi orang tua untuknya sekarang dan selamanya," sahut Marcelo. Yo terdiam sembari memperhatikan wajah Marcelo dengan seksama. Ia teringat akan perhatian yang diberikan oleh lelaki itu kepada Marisa. Lelaki itu begitu panik dan sangat khawatir ketika Marisa terluka. Entah mengapa Yo merasa perhatian yang diberikan oleh Marcelo lebih dari perhatian seorang ayah kepada anaknya. "Apa Anda menyayangi Nona Marisa?" Pertanyaan itu keluar begitu saja dari bibir Yo tanpa bisa ia saring. Marcelo menatap Yo sambil mengangkat sebelah alisnya. "Pertanyaan yang aneh, Yo. Tentu saja aku menyayanginya. Dia sudah seperti anak kandungku sendiri dan aku akan melakukan apapun untuk kebahagiaan Ica kecilku," jawab Marcelo. Yo pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum konyol. Tanpa sepengetahuan Marcelo dan Yo, seseorang sedang menguping pembicaraan mereka. Siapa lagi kalau bukan Sarah, wanita itu tidak sengaja mendengarkan pembicaraan Marcelo dan Yo di ruangan itu. Saat itu ia merasa bosan karena Marcelo terlalu lama meninggalkannya seorang diri di dalam kamar. Sarah berniat menemui Marcelo dan mengajak lelaki itu untuk kembali ke kamar. Namun, ketika ia menghampiri ruangan itu, ia mendengar Marcelo menyebutkan nama Marisa dan hal itu membuat dia jadi penasaran. Ia pun menguping pembicaraan kedua lelaki itu dan sekarang ia sudah tahu rahasia besar tentang diri Marisa yang sebenarnya. Dugaanku benar. Ternyata Marisa bukanlah anak kandung Marcel. Ini gawat. Marisa tidak boleh mengetahui hal ini. Jika ia tahu bahwa Marcel bukanlah ayah kandungnya, aku yakin sekali, gadis sialan itu akan semakin gencar memisahkan aku dari Marcel dan merebutnya dariku. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Aku harus menyingkirkan Marisa sebelum gadis itu berhasil menggagalkan pernikahanku dengan Marcel. Gumam Sarah dengan wajah panik. Ketika Marcelo dan Yo bersiap untuk keluar dari ruangan itu, Sarah bergegas pergi dari ruangan itu dan kembali ke kamar. Ia menunggu kedatangan Marcelo di atas tempat tidur dengan wajah sumringah. Seolah-olah tidak terjadi apapun. Ceklek. Pintu terbuka. Marcelo masuk kemudian segera menghampiri Sarah yang terlihat sangat menggairahkan dengan lingerie seksi di atas tempat tidurnya. "Kamu belum tidur, sayang?"
Tanya Marcelo sembari mengecup lembut bibir Sarah yang ia poles dengan lipstik berwarna merah muda. Belum, aku masih belum ngantuk, jawab Sarah sembari mengalungkan tangannya ke leher Marcelo. Kamu menungguku, ya? Goda Marcelo. Ih, siapa bilang? Jawab Sarah sambil terkekeh. Sudahlah, jangan mengelak. Sebaiknya akui saja. Marcelo menaiki tubuh Sarah dan mereka pun melanjutkan permainan panas yang sempat tertunda. Keesokan harinya, Marisa pergi pagi-pagi sekali ke kampusnya. Ia bahkan rela melewatkan sarapan pagi hanya untuk menghindari pertemuannya dengan Sarah. Untuk hari ini Marisa benar-benar sedang malas untuk berdebat. Ia tidak ingin merusak moodnya. Di mana Marisa? Tanya Marcelo sembari duduk di kursinya, di ruang makan. Sarah memutarkan kedua bola matanya ketika Marcelo menanyakan keberadaan gadis itu kepada pelayan. Nona Marisa sudah berangkat pagi-pagi sekali, Tuan, sahut pelayan itu. Benarkah? Kenapa? Apa dia melewatkan sarapannya? Tanya Marcelo dengan wajah cemas. Ya, Tuan. Tadi saya sudah menawarkan sarapan untuk Nona Marisa, tetapi dia tolaknya. Kata Nona Marisa, dia akan sarapan di kantin saja, tutur pelayan itu. Marcelo mendengus kesal. Sudahlah, sayang. Mungkin saja Marisa ada tugas yang harus ia kerjakan. Makanya ia pergi pagi-pagi sekali. Lagi pula Marisa sudah dewasa, sayang. Dia bukan anak kecil lagi, sahut Sarah. Tapi aku mencemaskannya, sayang. Aku tidak ingin dia jatuh sakit karena melewatkan sarapan paginya. Sarah semakin kesal mendengar ucapan Marcelo. Namun, ia tetap mencoba tersenyum kepada lelaki itu. Di kampus, Marisa menikmati sebuah roti yang baru saja ia beli dari kantin. Ia duduk di sebuah kursi taman di dalam kampus tersebut. Tiba-tiba seseorang menjatuhkan diri tepat di sampingnya. Marisa terperanjat dan segera menoleh kepada seseorang yang sedang duduk di sebelahnya. Pak Fatan? Sapa Marisa sembari meneguk roti yang baru saja ia kunyah hingga ia tersedak. Uhuk. Uhuk. Fatan terkekeh pelan melihat Marisa tersedak. Ia membantu Marisa dengan cara mengelus punggung gadis itu sembari menyerahkan sebotol air mineral yang baru saja ia beli. Minumlah. Marisa menyambut botol air mineral itu kemudian segera meminumnya. Terima kasih, Pak. Ucap Marisa ketika ia selesai meminum minuman itu. Dret. Dret. Ponsel milik Yo bergetar, lelaki itu pun segera meraih ponsel tersebut dan mengecek siapa yang sudah mengirimkan pesan kepadanya. Yo mengangkat sebelah alisnya setelah mengetahui siapa yang sudah mengirimkan pesan chat tersebut. Siapa, Yo? Kenapa wajahmu terlihat aneh seperti itu? Tanya Marcelo kepada Yo. Rupanya ekspresi wajah Yo yang terlihat begitu aneh menjadi perhatian Marcelo saat itu. Saya baru saja mendapatkan pesan chat dari Nona Marisa. Nona bilang, dia tidak ingin dijemput karena dia ingin menumpang dengan salah satu teman kampusnya, sahut Yo. Apa? Pekik Marcelo. Marcelo sangat terkejut sekaligus merasa kesal setelah mendengar penuturan asistennya itu. Ia tidak terima jika Marisa pulang bersama temannya dan menolak untuk dijemput. Biasanya Marisa selalu diantar dan dijemput oleh Yo, sang asisten kepercayaan Marcelo. Selain Yo, ia tidak mempercayai siapapun untuk menemani Marisa. Kita ikuti dia. Aku yakin sekali, Marisa akan pulang bersama dosen itu. Kesal Marcelo dengan wajah memerah menahan kekesalannya. Yo kembali terheran-heran melihat reaksi Marcelo saat itu. Ia seperti seorang pria yang sedang cemburu buta melihat kekasihnya akan pergi bersama laki-laki lain. Sebaiknya kamu selidiki seberapa jauh hubungan Marisa dengan dosen itu. Dan jika benar mereka memiliki hubungan lebih dari hubungan seorang dosen kepada mahasiswanya, segera pindahkan Marisa ke universitas lain, perintah Marcelo. Baik, Tuan. Hanya itu yang bisa diucapkan oleh Yo saat itu agar Marcelo tidak semakin kesal. Di kampus, Marisa berdiri di depan gerbang kampusnya sambil menunggu Fatan yang berjanji akan mengantarkannya pulang karena jalan yang dilalui Fatan searah dengan kediaman Marcelo. Marisa terlihat sedang melamun. Ia memikirkan sesuatu yang begitu mengganggu pikirannya baru-baru ini. Mengapa aku begitu cemburu ketika menyaksikan Dedi bermesraan bersama wanita penyihir itu?
Sebenarnya apa yang aku rasakan padanya? Mungkinkah aku jatuh cinta padanya? Ah, rasanya tidak mungkin. Batin Marisa. Sepertinya aku harus mencari seorang kekasih untuk mengisi hari-hariku agar aku tidak terfokus pada perasaanku terhadap Dedi. Tapi, siapa? Gumamnya. Tiba-tiba sebuah mobil menghampirinya. Hai, Marisa. Sudah lama menunggu? Sapa Fatan sambil tersenyum hangat kepada Marisa. Gadis itu membalas senyuman Fatan. Lumayan, Pak. Seandainya saya adalah jemuran, mungkin saya sudah kering karena terlalu lama berdiri di sini menunggu kedatangan Anda, sahut Marisa sambil terkekeh. Fatan menepikan mobilnya kemudian membukakan pintu untuk Marisa. Maafkan aku, Marisa. Tadi ada pekerjaan mendadak yang harus aku selesaikan, sahut Fatan sambil memelas menatap Marisa. Marisa kembali terkekeh. Tidak masalah, Pak Fatan. Saya cuma bercanda, kok. Sahut Marisa. Oh, syukurlah kalau begitu. Mari, silakan masuk. Setelah Marisa masuk, Fatan pun segera masuk dan melajukan mobilnya memecah keramaian kota. Itu mereka, yo. Benarkan kataku, Marisa pasti bersama dosen itu. Hardik Marcelo. Lelaki itu tengah memata-matai Marisa dari kejauhan. Setelah mobil yang ditumpangi oleh Marisa meluncur, Marcelo pun segera memerintahkan Yo untuk mengikuti mobil itu. Jangan sampai kehilangan mereka, Yo. Aku ingin lihat apakah dosen itu benar-benar mengantarkan Marisa pulang ke mansion atau malah mengajak Marisa kelayapan ke tempat lain. Geram Marcelo. Sepanjang jalan, Marcelo terus mengumpat kasar. Lelaki itu bahkan sempat memukul-mukul jok depan karena saking kesalnya. Di dalam mobil Fatan. Marisa, benarkah Tuan Marcelo Alexander itu adalah ayahmu? Tanya Fatan. Ya, dia dedi saya. Memangnya kenapa, Pak? Tanya Marisa balik. Tidak apa-apa. Hanya saja aku begitu salut pada dedimu, Marisa. Dia sukses di usianya yang masih sangat muda. Bahkan dulu aku pernah bermimpi bisa seperti dirinya, tutur Fatan sambil tersenyum kepada Marisa. Benarkah? Saya tidak terlalu tahu bagaimana cerita kehidupan Dedi sebelumnya. Karena dulu saya tinggal bersama ibu saya dan setelah ibu saya meninggal, baru saya tinggal bersama Dedi, tutur Marisa. Oh, pantas saja aku tidak pernah melihat dirimu sebelumnya, ucap Fatan. Sesekali Fatan melirik gadis yang duduk di sebelahnya sambil tersenyum. Namun, senyumnya mendadak hilang ketika menyaksikan perban yang membalut luka Marisa memerah karena luka gadis itu kembali berdarah. Marisa, tanganmu berdarah lagi, ucap Fatan panik. Lelaki itu bergegas menepikan mobilnya di tepi di jalan yang cukup aman. Ia meraih tangan Marisa kemudian memeriksanya. Sebaiknya ganti perbanmu dengan perban yang baru, Marisa. Kebetulan aku punya perbannya, tunggu sebentar. Fatan meraih perban dari dalam penyimpanan obat-obatan yang ada di dalam mobilnya. Perlahan, ia membuka balutan perban itu dan membersihkan darah yang masih mengalir di tangan gadis itu. Kenapa tanganmu bisa berdarah lagi? Tanya Fatan. Marisa menggelengkan kepalanya, karena ia benar-benar tidak tahu dan tidak menyadari bahwa lukanya kembali berdarah.